Yes, amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya nggak ada satu hal yang kebetulan. Setiap kami bisa Tuhan tempatkan hadir di tengah-tengah di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu hal yang mau Tuhan bagikan buat setiap kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya Tuhan ini. Biar Engkau yang mengurapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biar bahasa yang sederhana juga bisa hamba berikan. Sehingga setiap kami dapat mengerti. Tapi bukan hanya dapat mengerti, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba percaya dengan otoritas yang daripada Tuhan. Setiap kami yang mendengar hari ini Tuhan, kami akan diberikan kekuatan yang baru. Kami akan diberikan pengharapan yang baru. Dan kami akan menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang spesial, di mana Tuhan sudah memilih setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang dikasih padaku dari Om Robert, Tante Ike. Ini adalah satu anugerah, ini satu kehormatan di mana memang aku menyadari gak mudah untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tadi kalau teman-teman yang ikut doa persiapan juga tahu bagaimana kita juga punya pembina Om Robert mau bagiin kebenaran firman Tuhan aja harus masuk ke kamar, itu pokoknya harus menyendiri untuk menyiapkan firman Tuhan. Nah begitupun aku ketika dikasih tahu aku akan bagiin firman Tuhan, sebenarnya udah dari berapa bulan lalu, cuman deg-degannya dari berapa bulan lalu gitu, makin kesini makin deg-degan lagi. Cuman aku percaya nggak ada satu hal yang kebetulan dan aku rindu apa yang aku bagiin ini kembali menyadarkan setiap kita teman-teman bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Ini satu kehormatan sehingga kita sebagai anak-anak muda tidak hidup ya begitu-begitu aja. Amin. Amin. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini dimulai ketika aku coba menyadari bahwa aku percaya bahwa setiap orang yang ada di tempat ini termasuk aku juga, bahwa Tuhan punya tujuan buat setiap kita. Amin. Amin. Punya tujuan. Aku percaya itu punya tujuan. Tapi ada satu momen di mana ada anak yang bertanya sama aku, gini-gini, aku orang Batak tapi dipanggilnya Ko. Kok Christian ngerasa gak sih kalau Koko ini sekarang dia nanya gini, menurut Koko Christian tujuan Tuhan dalam hidup Koko Christian tuh apa sih? Sekarang Koko Christian ada dalam tujuan Tuhan gak? Pas ditanya begitu, mikir juga tuh, iya juga ya. Karena seringkali tujuan Tuhan sama tujuan kita berbeda ya, betul ya teman-teman? Ada banyak cara Tuhan, ada banyak hal-hal yang bisa Tuhan lakukan untuk istilahnya membuat kita masuk dalam rencananya gitu. Makanya aku bilang seringkali berbeda tujuan kita sama tujuan Tuhan. Tapi aku nggak mau memusingkan tentang apa yang akan terjadi gitu ke depan. Tapi yang aku belajar adalah meresponi tentang tujuan Tuhan itu adalah bagaimana hidup kita. Kita mengingat ya bahwa Daud diurapi untuk menjadi raja itu umurnya masih muda, belasan tahun. Tapi kita juga tahu bagaimana proses Daud untuk menjadi raja itu panjang. Kita lihat bagaimana dia bahkan dikejar-kejar Saul. Dia ada dalam beberapa banyak kesempatan, dia ketakutan, dia harus pergi dan lain-lain. Padahal dia udah diurapi menjadi raja. Tapi yang luar biasa dari hidup Daud bukan tentang menjadi rajanya, tapi bagaimana perjalanan dia untuk menjadi raja yang akhirnya memberkati setiap kita. Amin. Kita lihat banyak kesempatan, sebetulnya Daud bisa istilahnya jalan pintas untuk jadi raja. Kita sering mendengar bagaimana, kita tahu juga bagaimana kesempatan ketika Saul dipertemukan oleh Daud ketika Daud bersembunyi di satu gua. Itu ada kesempatan, karena udah otomatis kalau Saul mati, yang menggantikan Saul sebagai raja siapa? Daud. Tapi Daud menyadari itu bahwa belum waktunya. Nah hari ini aku mau sama-sama mengajak kita semua mengerti tentang hal ini. Bahwa ternyata aku pun akhirnya ketika belajar tentang firman Tuhan, aku coba merenungkan
Iya ya, ternyata tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu yang paling penting adalah yang kita perlu responi adalah bagaimana kita sampai ke sana. Nah, karena aku percaya bahwa setiap kita nggak mungkin semuanya ini jadi pendeta, setuju ya? Kalau semuanya jadi pendeta, ya ini kayaknya bukan, kayak ya nggak perlu khotbah, karena semuanya udah pinter. Tapi aku percaya bahwa setiap kita nih, teman-teman di tempat ini, ada tujuan Tuhan yang ingin Tuhan rencanakan dalam hidup kita, tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana perjalanan kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Karena itu yang paling penting. Kalau kita mungkin mau misalnya jadi seorang dokter, banyak hal bisa kita lakukan dengan berbagai cara, jalan pintas dan lain-lain. Atau kita mau jadi seorang bos, atau mau jadi banyak hal lah, banyak hal. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana bisa sampai kita ke situ. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar, teman-teman, kita mau menyadari bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Coba bilang sama kiri kananmu, teman-teman bilang, kamu adalah orang yang Tuhan pilih. Ya, satu kebanggaan kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya kita punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita, tapi ini adalah satu kebanggaan di mana setiap kita yang duduk hari ini, kita sudah Tuhan pilih. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Itu ada di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, teman-teman, hari ini kita harus sadari bahwa setiap kita yang duduk di tempat ini, Tuhan sudah pilih setiap kita, amin. Bahkan dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, jadi Tuhan mau setiap kita, anak-anak Tuhan, hidup penuh dengan buah. Kita menghasilkan buah. Nah, tentu kita harus juga menyadari dan mengetahui bahwa buah yang dimaksud, ini bukan tentang buah-buahan apel atau dan lain-lain, bukan. Karena kita ini berbeda ya. Coba next slide. Nah, Tuhan mau setiap kita berbuah. Coba sama-sama bilang berbuah. Nah, berbuah yang dimaksud di sini adalah menghasilkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Jadi seperti apa yang aku bilang di awal tadi, bahwa gak perlu memikirkan atau memusingkan, aduh mau jadi apa nanti ya, boleh, itu bagus juga sih, baik. Cuman yang paling penting adalah bagaimana cara hidup kita, bagaimana kita bisa sampai ke situ. Nah, dengan tujuan kita menghasilkan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita ini menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Kita harus menyadari ini teman-teman, bahwa kamu dan saya kita adalah orang-orang spesial. Jadi nggak boleh ada satu orang pun di tempat ini yang merasa dirinya nggak berharga, dirinya nggak penting dan lain. Kamu penting, kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kita harus sama-sama menyadari bahwa berbuah yang dimaksud di sini adalah menghasilkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita akan baca hari ini di pasal 7, Matius pasal 7, kita akan baca Matius pasal 7, bagaimana kehidupan kita akan menjadi buah yang bisa dinikmati orang-orang, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama, aku akan bacain di Matius 7 ayat 16, dikatakan seperti ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi secara nggak langsung teman-teman, ini harusnya menyadarkan kita. Kalau setiap kita menyembah Tuhan yang benar, harusnya dari hidup kita pun akan memancarkan karakter Kristus. Amin. Kalau kamu mau bilang kamu punya Tuhan yang penuh kasih, kita harus hidup dalam kasih itu. Seperti firman Tuhan yang barusan kita baca. Nggak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Demikianlah setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi hari ini benar-benar teman-teman
kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana kita istilahnya bisa berbuah, menghasilkan buah, tapi sebelum itu kita akan baca juga di Amsal 24 ayat 10. Karena nyatanya perjalanan kita untuk hidup yang berbuah itu nggak mudah. Amin. Amsal 24 ayat 10 ini aku baca dan memberkati hidup aku ketika aku lagi ada dalam masa-masa aku harus katakan dan mengakui masa-masa istilahnya berat lah dalam hidup aku. Aku ngerasa capek, lelah, letih, lesu dan lain-lain lah. Aku mulai bahkan sampai ke hitung-hitungan, sampai banyak hal lah. Sampai sebegitunya karena bukan hanya fisik aku, banyak hal yang bikin aku tuh jadi drop gitu loh. Tepatnya ya bulan lalu ya, ini bulan Februari, Januari lalu itu mungkin salah satu momen di mana aku paling gampang sakit gitu loh. Nah, aku punya teman Yafet selalu bilang kayak, Chris, lu kayaknya paling sering olahraga tapi paling sering sakit dah hari-hari ini. Sampai segitunya karena terlalu banyak yang kayaknya aku pikirin, terlalu banyak yang kayaknya, yang istilahnya bikin aku berat lah. Sampai satu ketika aku bersyukur di tempat ini pun kita terus diajar untuk setia baca firman Tuhan. Sehingga aku ada pembacaan firman Tuhan sendiri setiap Sabtu dan Minggu, itu ngikutin tanggal pada waktu itu. Jadi aku persis ingat berarti ini Januari tanggal 24, itu aku baca firman Tuhan ini benar-benar menampar hidup aku dan mengingatkan aku. Bahwa ketika aku baca, tiba-tiba dikatakan seperti ini. Aku baca, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi akhirnya ketika aku baca ini, aku cuman bilang, Tuhan makasih ya, udah ingetin aku. Karena nyatanya memang hidup ini dalam menggenapi tujuan Tuhan untuk menghasilkan buah, itu nggak mudah teman-teman. Untuk kita bisa konsisten hidup terus dalam kebenaran, untuk kita konsisten menghasilkan buah, itu nggak mudah. Tapi satu hal yang perlu kita sadari hari ini, bahwa gini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi secara nggak langsung, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa gini, untuk kita menghasilkan buah ke depan, ini nggak mudah. Tapi ini harus menjadi pengingat buat kita bahwa makin gak mudah harusnya kita makin menyadari bahwa kita butuh Tuhan tiap-tiap waktu. Amin. Karena memang hanya dari Tuhanlah kekuatan setiap kita. Usaha kita untuk tetap kuat tanpa Tuhan itu adalah usaha yang sia-sia. Kita bisa kuat hari ini tanpa Tuhan mungkin bisa, bisa sabar gue. Besok bisa sabar gue. Tapi belum tentu kamu bisa sabar terus. Makanya aku percaya orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan bisa kasih kekuatan lebih buat setiap kita. Amin. Jadi biar kita kembali diajar dan diingatkan. Lalu selanjutnya, next slide. Apa yang membuat kita yang Tuhan sudah pilih untuk berbuah, namun kita sulit dalam berbuah? Selanjutnya, ini pasti ada tekanan dan masalah begitu berat dan banyak. Di sini kayaknya aku lihat nggak ada masalah-masalah sih muka-mukanya. Semuanya muka-muka yang penuh sukacita, damai sejahtera. Yang kedua, kehilangan pengharapan, kepahitan dan kecewa, merasa sendirian. Yang kelima, ada egois. Ini banyak hal, banyak faktor yang mungkin bisa teman-teman tambahkan. Apa yang bisa membuat orang sulit untuk menghasilkan buah? Tadi kita udah belajar ya, bahwa buah yang dimaksud adalah menghasilkan karakter Kristus. Ya. Nah, selanjutnya, ini baru. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang Tuhan pilih untuk menghasilkan buah? Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5, aku akan bacain dengan cepat untuk setiap kita. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi secara nggak langsung kita mau belajar hari ini teman-teman. Kalau kamu mau istilahnya menghasilkan buah dalam hidupmu, dalam perjalanan kita menuju tujuan Tuhan, ini satu hal yang perlu kita hidupi salah satunya. Kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama, kita harus fokus pada kehidupan pribadi agar kita menjadi pribadi yang semakin baik. Amin. Karena ngomong tentang menghakimi, ya kita tahu lah ya tentang menghakimi ini kan secara nggak langsung kita menyatakan bahwa wah ini orang ini bersalah, orang ini berdosa, orang ini nggak layak dan lain-lain lah. Nah
ada satu momen kejadian di mana aku pun bersyukur juga banyak belajar di tempat ini, bagaimana ada satu anak yang harus dikatakan mengecewakan. Mengecewakan dalam arti dia pacaran sama orang seberang dan pada akhirnya ternyata harus hamil lah pacarnya ini. Nah, hamil pacarnya ini, terus nggak ada pilihan karena ini dia berbeda agama, harus masuk agama seberang lah, agama seberang. sorry, lupa saya di record. Ya, jadi harus masuk ke agama seberang. Pas aku tahu begitu, aku cuman lihat dia, ya ampun, kecewa, sedih. Cuman kalau pikir-pikir, gue kecewa bukan bapaknya, tapi kalau ngeliat ini, ya ampun, kasihan banget. Kayak bukan gue deh yang pas untuk istilahnya menyatakan nih bagaimana nih ke depanin dia. Nah, akhirnya anak ini dibawalah sama satu hamba Tuhan. Nah, saya sebelum bertemu sama hamba Tuhan ini, saya cukup penasaran apa nih ya yang bakal dilakukan sama hamba Tuhan ini. Aku pengen tahu apakah dihardik, apakah dikata-katain, apakah aku penasaran aja, pengen tahu bagaimana gitu loh. Nah, aku ikutin prosesnya demi prosesnya sampai satu momen ketemulah sama hamba Tuhan ini. Aku lihat sepanjang dia bicara, nggak ada yang dia bilang untuk wah, pokoknya untuk menghardik atau menghakimi itu aku nggak ada. Cuman yang aku lihat dari kehidupan hamba Tuhan ini, dia cuman fokus sama anak ini tentang bagaimana kamu mau bertanggung jawab. Bagaimana kamu mau istilahnya jadi gentle gitu loh. Kamu udah berani melakukan, ya kamu harus bertanggung jawab. Sampai satu momen di mana akhirnya banyaklah nasihat-nasihat itu, nggak ada satu kata pun yang aku lihat tentang penghakiman. Aku cuma lihat benar-benar bagaimana hamba Tuhan ini, wah luar biasa banget. Kata-kata yang dia bicarakan itu luar biasa banget. Dan itu sangat memberkati aku. Sampai satu sisi, aku akhirnya bilang sama anak ini, lagi momennya mulai canggung tuh, karena udah nggak tahu lagi bicarain tentang apa. Anak itu cuma diem doang, terus aku cuma bilang, minta maaf. Akhirnya dia ngelihat hamba Tuhan ini, dia cuma bilang, Om, aku minta maaf ya. Terus itu luar biasa buat aku lihatnya. Cuman hamba Tuhan ini, dia bilang, it's okay. Om mau berdoa buat kamu. Kayak dipeluk kayak gitu, nangisnya sesegukan nih anak ini ketika digituin. Wah, aku ngeliat, wah luar biasa banget ya. Coba mungkin akan berbeda kalau mungkin hamba Tuhan itu pasti kasih tahu, kurang ajar kamu. Itu kalau dia maki-maki mungkin akan berbeda. Karena setelah dari situ, aku lihat dia jadi orang yang memang istilahnya secara nggak langsung dia tahu dia salah dan lain-lain. Cuman dia jadi pribadi yang berbeda dalam artian bahwa ya aku salah, tapi aku mau bertanggung jawab dan istilahnya ya mau jadi pribadi yang lebih benar lagi. Nah, ini harusnya menyadarkan kita teman-teman, bahwa ke depan seperti yang nubuatan udah sering dibicarakan, dibagikan sama pembina kita, bahwa ke depan kita nggak pernah tahu orang-orang yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tapi satu hal yang aku mau bagiin ke teman-teman semua, pengiringan kita untuk menghasilkan buah yang pertama, itu jangan pernah ada penghakiman keluar dari mulut kita. Karena secara nggak langsung ketika kita tidak melakukan penghakiman, itu artinya apa? Kita menerima orang itu. Karena aku percaya bahwa banyak, bahkan kita mau semua kita itu diperlakukan untuk diterima, amin. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah kasih satu kejadian di mana yang kita sering baca, bagaimana ditemukan wanita yang kedapatan berzina. Tuhan nggak suruh istilahnya orang-orang mau lemparin wanita itu pakai batu. Dan luar biasa Tuhan cuma ngomong, siapa yang nggak pernah berbuat dosa, lemparin. Itu Tuhan, itu adegannya juga keren tuh. Kalau teman-teman baca juga Tuhan kan nggak ngeliatin gitu kan, Tuhan nggak melototin kan, ini siapa yang lempar. Nggak, kayak Tuhan cuman jongkok, dia kayak nulis, aku masih nggak tahu sih nulis apa. Cuman pas udah selesai dia jongkok, dia entah ngapain lah itu, Tuhan nulis apa pun aku nggak tahu. Cuman abis itu dia ngeliat orang-orang mulai pada ninggalin. Terus ditanya sama Tuhan nanya sama wanita itu, loh nggak ada orang yang lemparin kamu? Nggak ada. Nah Tuhan cuma bilang, yaudah
kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, teman-teman, sekali lagi, kehidupan kita untuk menghasilkan karakter Kristus adalah kita harus belajar untuk menerima orang-orang yang ada dalam hidup kita. Apalagi tentang komunitas ini, QOG ini, aku berharap kita nih jadi anak-anak Tuhan yang mau menerima setiap orang yang datang ke tempat ini. Karena memang tempat ini adalah tempat wadah di mana kita sama-sama diperbaiki, kita sama-sama diperbaharui, kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena nggak ada orang yang di sini yang paling baik, setuju ya? Kita semua masih prosesnya terus belajar. Kita semua masih terus butuh Tuhan. Jadi yang pertama, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita jadi pribadi yang mau menerima orang-orang yang ada dalam hidup kita atau siapapun yang nanti Tuhan kirimkan. Amin. Yang pastinya kita menerima dengan kasih Kristus, kita mengasihi dia, benar-benar diterima lah seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita? Yang kedua, next slide, itu ada di Matius 7 ayat 6, dikatakan gini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Next slide. Jadi secara nggak langsung, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita, bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang kudus dan berharga. Sehingga kita perlu memberikan batasan kepada hidup kita. Amin. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh berkompromi dengan banyak hal. Kita harus punya komitmen, kita harus punya value, kita harus punya batasan. Sehingga kita nih istilahnya mengerti dan menyadari bahwa aku adalah anak Tuhan yang berharga, yang kudus. Sehingga kita gak boleh main-main sama kehidupan ini. Amin teman-teman. Satu hal ya, mungkin seringkali aku bagiin bahwa kita nggak usah berdebat ini boleh atau enggak, ini dosa atau enggak. Tapi tentang merokok, aku cuman istilahnya menyadari bahwa ini nggak sehat dan nggak sehat kenapa harus dilakukan. Itu ya. Jadi cuman karena aku nggak istilahnya aku menetapkan diri aku nggak mau merokok dan lain sebagainya. Ada satu hal yang aku lihat dari kumpulan teman-temanku itu istilahnya menghormati dan menghargai. Itu cuman sedikit, aku nggak ngomongin tentang firman Tuhan, aku cuman istilahnya punya batasan, aku punya ketetapan bahwa aku nggak mau nih merokok. Nah dari situ akhirnya ada teman-temanku yang akhirnya cuman tanya, kok lu bisa sih tahan nggak ngerokok? Ya karena nggak sehat aja. Masa sesimpel itu? Ya nggak sehat aja. Dari situ ya temanku tanya lagi, belajar. Nah dari situ akhirnya masuklah nilai-nilai kehidupan yang lain-lain. Akhirnya aku banyak bicara. Nah teman-teman, kalau kita nih ya, dalam hidup apalagi kita anak-anak muda, kita diajak ini, ayo gas terus. Pokoknya gas terus itu, nah kita nggak punya batasan dalam hidup kita. Nah ini kita perlu dipertanyakan teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita? Kita harus menetapkan batas-batas nih dalam hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan berikan adalah yang kudus dan berharga. Amin. Lalu yang selanjutnya, kita akan tetap belajar di Matius pasal 7 ini mengenai tentang berdoa. Apa hubungannya berdoa sama menghasilkan karakter Kristus? Nah, kita akan belajar ya. Aku akan bacain di Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Sebelum aku akan menjelaskan apa hubungannya, aku percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Sama-sama katakan Tuhan yang menjawab doa. Ketika aku menyadari dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini,
Aku nggak lagi istilahnya curiga sama Tuhan bahwa Tuhan kayaknya nggak jawab nih doa gua. Ternyata teman-teman kita harus sadari dan benar-benar mengerti bahwa ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita meminta sama Tuhan, jawaban enggak dari Tuhan itu juga jawaban sebetulnya. Seringkali kita maunya doa sama Tuhan ya harus dijawab gitu. Padahal kita harus mengerti bahwa Tuhan bisa menjawab segera, langsung, tunggu, dan tidak. Nah, makanya seringkali kita yang tidak suka dengan jawaban Tuhan. Nanti aku akan jelaskan bagaimana hubungan berdoa ini dengan menghasilkan karakter Kristus. Nah, aku akan kasih tahu teman-teman, aku ngelihat satu klip, ini luar biasa memberkati di Instagram. Aku ngelihat klip ini, kebetulan di likes juga sama Papas, dan ini juga pas aku lihat, wah iya sangat memberkati. Coba di next slide. Dikatakan seperti ini, jika seseorang berdoa memohon kesabaran, apakah menurut Anda Tuhan akan memberikan kesabaran kepada mereka? Atau apakah Tuhan memberi mereka kesempatan untuk bersabar? Coba renungin kata-kata ini. Yang kedua, jika seseorang berdoa memohon keberanian, apakah Tuhan memberi mereka keberanian? Atau apakah Tuhan memberi mereka kesempatan untuk menjadi berani? Yang ketiga, jika seseorang berdoa agar keluarganya lebih dekat, apakah menurut Anda Tuhan akan langsung memberi mereka perasaan hangat dan nyaman dalam keluarganya? Atau apakah Dia memberi mereka kesempatan untuk saling mencintai? Jadi teman-teman, secara nggak langsung seringkali kita berdoa sama Tuhan, tapi kita nggak mengerti apa jawaban Tuhan. Sama seperti yang barusan kita baca, kamu minta kesabaran sama Tuhan. Tiba-tiba hari itu, kamu pagi itu berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, hari ini yang panjang, biar aku terus bersuka cita dan lain-lain. Teman-teman gak lama berdoa tentang itu, aku percaya di jalan bisa tiba-tiba diterobos lah atau di gimana. Itu untuk menguji setiap kita, kamu sabar gak? Makanya kadang kita berdoa perlu hati-hati. Gitu. Jadi, nah ini yang mau aku ingetin buat setiap kita teman-teman. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin. Tapi memang seringkali pada prinsipnya kita nggak suka sama jawaban Tuhan. Yang kita suka adalah Tuhan ngelakuin apa yang kita mau. Padahal kalau kita baca di Matius yang tadi tentang hal berdoa itu, Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Sama seperti saya kebetulan puji Tuhan sudah menjadi seorang bapak gitu. Semua yang anak-anak saya mau, kalau saya kasih belum tentu baik. Karena saya tahu yang terbaik buat anak saya. Begitupun Bapa di sorga. Kita boleh gak mau semuanya? Boleh. Kita mau ini, anggap ini baik, boleh. Tapi belum tentu itu yang terbaik yang Tuhan bisa kasih buat kita. Jadi hubungannya apa itu dengan berdoa? Next slide. Jadi secara nggak langsung dengan berdoa kita akan bertumbuh dan menyadari bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan agar dapat terus menghasilkan buah. Untuk menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita, kita harus hidup dengan hubungan bersama Tuhan. Yaitu dengan caranya apa? Berdoa. Coba sama-sama bilang berdoa. Berdoa. Ya. Jadi aku berharap kita juga ketika menyadari tentang kebenaran firman Tuhan ini, nggak lagi berdoa cuman makan doang. Berdoa makan bagus gak sih? Bagus. Tapi jangan cuma berdoa pas makan doang. Ya dalam segala hal kita juga mengucap syukur kepada Tuhan dalam berdoa. Pagi-pagi berdoa mengucap syukur sama Tuhan untuk nafas kehidupan. Terus ya makan dan lain-lain. Malam juga berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Secara nggak langsung kita melatih hidup kita bahwa iya ya hari ini bisa lewat semuanya ini karena Tuhan loh. Amin. Nah sehingga ketika kita terus membangun kehidupan yang berdoa ini, kita jadi punya kekuatan bahwa Tuhan, aku juga seringkali beberapa kali dalam kesempatan ketika berdoa, aku kayak curhat, Tuhan berat banget ya hari ini, capek banget ya Tuhan hari ini, atau aduh ini Tuhan manusia ini kayaknya nggak layak dan diampuni, keselnya minta ampun dah Tuhan. Cuman ya dari situ kayak Tuhan memberikan kekuatan lagi, damai sejahtera lagi. Makanya aku bersyukur gembala kita juga ada satu kata-kata ini menjadi kekuatan buat aku. Dia bilang gini, bahwa kamu sebagai manusia, kita bisa bersalah, kita bisa keliru,
Kita bisa pokoknya bingung, tapi yang paling penting dalam kehidupan ini, kita nggak boleh menyerah. Jadi selama pengiringan kita sama Tuhan, untuk kita terus mau menghasilkan buah, jangan pernah menyerah teman-teman. Bahwa memang satu waktu kita bisa istilahnya lewat nih, maksudnya marah atau kesel dan lain-lain, it's okay. Tapi yang paling penting jangan menyerah untuk balik lagi sama Tuhan, untuk terus minta kekuatan lagi sama Tuhan. Karena ini pun yang aku sadari, bahwa memang untuk menghasilkan karakter yang seperti Kristus itu nggak mudah. Tuhan yang kita sembah aja, kalau kalian belajar firman Tuhan, baca, Tuhan ini seringkali juga berdoa. Nah kalau Tuhan yang kita sembah aja suka berdoa, nah masa kita yang istilahnya mau menghasilkan karakter yang seperti Kristus, kita nggak suka berdoa. Nah ini perlu dipertanyakan. Amin. Nah selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk kita menghasilkan karakter yang seperti Kristus? Selanjutnya di Matius 7 ayat 12-14 dikatakan seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, untuk merangkum ini luar biasanya di ayat-ayat firman Tuhan ini, aku pun kembali belajar dari gembala kita, disebut untuk merangkum 3 ayat ini, boleh next slide, dikatakan golden rule, atau istilahnya teman-teman kita akan belajar bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita harus mau memperlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan. Amin. Karena aku percaya dalam hidup ini, kalau setiap kita menghidupi kebenaran ini, aku percaya tempat ini penuh dengan orang-orang, tempat ini penuh dengan sukacita, tempat ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Karena setiap kita memperlakukan orang sama seperti kita ingin diperlakukan. Jadi mari teman-teman renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Aku rindu kita nih anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih, mari sadari, kita nih anak-anak Tuhan, kita bawa tanggung jawab ini gak mudah sebagai anak-anak Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan terus kasih kekuatan buat setiap kita. Karena ini adalah satu anugerah, sekali lagi aku mau bilang, satu anugerah. Kamu bisa menyembah Tuhan Yesus itu satu anugerah. Kamu bisa berdoa, kamu bisa menjadi orang percaya, ini anugerah. Please teman-teman sadari tentang hal ini. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, ketika kita menyadari tentang kebenaran firman Tuhan ini, kamu gak usah ngomong-ngomong tentang Tuhan. Kehidupan kita ini akan berbeda pasti. Ketika kamu hidup jujur di dalam perusahaan, pasti bos kamu akan lihat kamu nih orang yang berbeda. Karena hari-hari ini banyak istilahnya orang baik, tapi belum banyak orang yang jujur. Setuju ya? Jadi biar kita kembali teman-teman menyadari tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kehidupan yang menghasilkan karakter Kristus ini, kamu harus memperlakukan orang seperti kamu ingin diperlakukan. Walaupun pada prakteknya nggak semudah itu. Bahkan ada beberapa kali aku kayak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah berusaha loh memperlakukan orang seperti aku ingin diperlakukan. Aku udah coba baik, aku udah coba mengerti, aku udah coba ringan tangan, aku udah coba banyak hal. Tapi orang yang mau aku ingin, istilahnya orang yang aku bantu, orang yang aku perlakukan sama seperti aku ingin diperlakukan, dia nggak meresponi sesuai dengan yang firman Tuhan ini. Ini kayak istilahnya menjadi hal yang kayak bikin aku kesel lagi dan lain-lain. Setuju ya teman-teman ya? Karena ketika kita menghidupi ini, nyatanya, realitanya, belum tentu orang bisa melakukan hal yang serupa dengan kita, kepada kita. Tapi ketika aku coba istilahnya berdoa atau bertanya sama Tuhan, ada satu kekuatan, ada satu hal yang kembali menjadi semangat aku kembali untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, adalah kamu gak usah pusing tentang apa yang orang lain ingin perbuat sama kamu. Kamu tinggal, yang paling penting adalah kamu fokus. Cuman fokus bagianmu untuk melakukan apa yang baik, di mana kamu ingin diperlakukan. Mengenai orang tuh, orang yang istilahnya gak memperlakukan kamu gak baik, itu urusan dia sama Tuhan. Yang paling penting adalah kamu tetap melakukan itu, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan ini.
Nah, biarlah ini juga teman-teman menjadi kekuatan setiap kita. Kalau nanti dalam prakteknya kita mulai menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dan kita mulai bertanya, loh, aku udah coba loh melakukan seperti apa, memperlakukan orang seperti aku ingin diperlakukan. Nyatanya dia nggak begitu dah sama aku. Nah, kita nggak perlu pusingin lagi tentang orang itu. Yang perlu kita fokuskan adalah kehidupan kita, di mana ya udah kita lakukan bagian kita. Karena dari situ kita akan menjadi orang-orang yang kuat, yang tetap menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Karena kalau kita tergantung sama orang, ya kita akan jadi istilahnya jadi gampang lemah gitu loh. Jadi kita gak menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita gak bisa menghasilkan karakter yang seperti Kristus. Kita jadi sama kayak orang di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menghasilkan karakter seperti Kristus? Ini masih di Matius pasal 7, ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini domba apa serigala? Pokoknya kurang lebih ini gambaran lah ya, bagaimana kehidupan kita dalam perjalanan hidup yang Tuhan ingin agar kita berbuah, di tengah jalan kita bisa kehilangan arah, bahkan berhenti untuk berbuah karena mendengar atau melakukan ajaran atau nasihat yang salah. Next slide. Maka dari itu kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, mengingatkan, membangun, bertumbuh, dan berbuah bersama. Jadi teman-teman, kita juga perlu menyadari hari ini bahwa kehidupan kita yang mau menghasilkan karakter yang seperti Tuhan Yesus itu, kita butuh satu sama lain untuk kita diingatkan. Amin. Untuk kita dikuatkan. Makanya teman-teman kalau datang hari ini ke tempat ini adalah satu pilihan yang tepat untuk kita sama-sama mau bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita sama-sama bisa menghasilkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya, cara selanjutnya, Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi teman-teman, kalau kalian baca di Matius pasal 7 ini, kita akan melihat tadi tentang menghakimi, tentang kudus dan berharga, tentang berdoa, tentang ajaran sesat. Nah, Tuhan tutup khotbah dia dengan ayat yang barusan kita baca, bahwa ternyata hidup ini adalah pilihan. Bagaimana kita mau memilih untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan atau enggak. Tuhan tutup khotbahnya ini dengan luar biasa. Makanya kalau teman-teman baca lanjutan di pasal ini, orang-orang yang mendengar khotbah Tuhan itu, pengajaran Tuhan itu, mereka terkagum-kagum sama pengajaran Tuhan. Jadi teman-teman, dari tadi yang kita belajar untuk bagaimana menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita, ini adalah pilihan. Kita mau melakukan ini atau enggak. Kalau kita memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan kita adalah orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita adalah orang-orang yang bijaksana, sehingga kita ini tetap kuat teman-teman. Amin. Jadi teman-teman, biar kebenaran firman Tuhan yang begitu singkat ini memberkati setiap kita teman-teman, sehingga kita menyadari bagaimana kehidupan yang Tuhan berikan ini adalah anugerah, adalah satu kehormatan. Jadi jangan sampai kita istilahnya ada di dunia ini, ya udah hidup begitu-begitu aja, biasa-biasa aja. Aku percaya ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana perjalanan kita untuk menghidupi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Dan selanjutnya kesimpulannya adalah, tadi kita udah belajar jangan menghakimi, membuat batas dalam kehidupan kita, mempunyai hubungan dengan Tuhan melalui doa,
tadi juga ada golden rule, terus kita butuh komunitas. Kesimpulannya adalah, next slide terakhir, ketika kita menyadari dan mengerti bahwa kitalah orang yang Tuhan pilih untuk menghasilkan buah, di mana kita telah mewujudkan kasih Tuhan kepada setiap orang, itulah bentuk respon yang benar. Sehingga karakter Tuhan yang kita hasilkan, orang dapat merasakan, menikmati, diberkati, bahkan mengenal Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Jadi orang-orang yang sudah Tuhan pilih, berapa banyak yang sama-sama kita mau berbuah, yang menghasilkan karakter Kristus? Selamat menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita dan menjadi berkat. Amin.